ibadah ini hanya di dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita atau pada bulan ini, kita memasuki bulan Juni ya saudara-saudara, tema kita adalah penetapan kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu saya diberikan jadwal saudara-saudara untuk ada jadwal di dalam bulan Juni, tadinya saya mendapat jadwal di tanggal 4 ya, tapi oleh Pak Peter dimajukan ya di tanggal hari ini saudara-saudara, jadi dimajukan apa dipercepat ya. Nah tapi puji nama Tuhan saudara-saudara, waktu saya menanyakan karena saya dijadwal sebelum bulan Juni, saya bertanya tuh 5 bulan Juni apa ya Pak Peter. Mungkin Pak Peter udah ini ya, saya bertanya terus ya saudara-saudara. Nah sejak saya menerima penetapan kudus, waduh ini tema yang menurut saya ya saudara-saudara, tema yang tidak begitu ringan buat saya ya saudara-saudara, penetapan kudus. Nah saudara-saudara, saya baca berulang-ulang penetapan kudus. Artinya saudara-saudara, saya menyampaikan firman ini, terlebih dahulu saya harus pahami bagaimana itu atau apa yang dimaksud dengan penetapan kudus saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca di dalam ayat pendukung, yaitu 1 Petrus 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16 saudara-saudara. Saya bacakan saudara-saudara di dalam ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus saudara-saudara. Penetapan kudus saat saya membaca saudara-saudara, yang tersirat di dalam pikiran saya saudara-saudara adalah makna kudus. Yaitu makna kudus setelah saya membaca ayat pendukung kita dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Jadi ini memiliki makna yang penting saudara, di mana saya dapati bahwa yang pertama sifat Tuhan yang maha kudus. Kemudian adalah panggilan umat percaya menjadi kudus. Itu yang tersirat dalam pikiran saya adalah makna kudusnya. Nah, poin yang bisa saya ambil saudara-saudara dari makna kudus adalah hidup kudus sebagai orang kudus saudara-saudara. Hidup kudus sebagai orang kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, status kita adalah orang kudus. Nah yang dimaksud dengan orang kudus di dalam Alkitab saudara-saudara, kita jangan salah menafsirkan saudara-saudara. Orang kudus bukanlah orang yang berhasil atau bukanlah orang yang berhasil menjaga kekudusan atau bukan orang yang berprestasi di dalam hidup kudusnya. Nah itu menurut saya itu adalah suatu kekeliruan. Tetapi yang dimaksud dengan orang kudus adalah orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus dalam anugerahnya untuk menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya dulu punya konsep yang keliru mengenai orang-orang kudus ya saudara-saudara. Saya pikir dulu orang kudus itu adalah golongan orang-orang rohaniawan saudara-saudara, yang benar-benar hidupnya saleh, yang tidak mau berhubungan lagi dengan dunia ini saudara-saudara. Artinya hidup dalam kefanatikannya saudara-saudara. Mungkin tidak karena hidup kesalehannya, tidak bergaul dengan sesama atau dengan tidak seiman, bahkan juga mungkin yang namanya pergi nonton bersama kawan-kawan itu adalah hal yang tidak lagi dilakukan. Nah, kemudian artinya apa? Orang kudus yang mengasingkan diri dari dunia. Nah, tetapi ternyata saudara-saudara yang terkasih, menurut Alkitab saudara-saudara, orang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Nah,
yang sudah ditebus lunas dengan darah yang mahal, saudara, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya, saudara, orang kudus ini adalah orang-orang yang dipanggil hidup kudus. Yang dipanggil untuk hidup kudus. Jadi bukan kita mengasingkan diri dari dunia ini, tetapi kita mengejar hidup kudus. Kita mengusahakan hidup kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Kita mau belajar, kita mau melaksanakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan itu dengan tanggung jawab. Nah, sebagai pelayan Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara, kita melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan firman